Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Kurnia Saputra, NPM 2018-020-016. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 5 dari Universitas Islam Batik Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan fungsi laba dalam teori ekonomi manajerial. Dan sebelum masuk ke teori, kali ini saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu ekonomi manajerial. Nah, di sini definisi ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling efisien. Nah, kita masuk ke dalam materi sifat dan fungsi laba. Ada 3. Yang pertama laba bisnis versus laba ekonomi. Yang kedua teori laba. Dan yang terakhir fungsi laba. Kemudian, laba bisnis versus laba ekonomi. Laba bisnis atau business profit adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upaya tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah, dan gedung, pengeluaran atau bahan mentah. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam teori. Laba ekonomi atau economic profit adalah pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses diskusinya sendiri. Nah, lalu teori-teori laba. Teori laba dalam menghadapi resiko atau resiko burning theories of profit. Menurut teori ini, hasil di atas normal dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang seperti eksplorasi minyak yang memiliki resiko di atas rata-rata. Sama halnya, hasil yang diharapkan dari saham harus lebih tinggi. Nah, kemudian teori laba karena penggesekan. Financial Theory of Profit, yaitu teori ini menekankan bahwa laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang pada keseimbangan persaingan sempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja. Atau teori laba monopoli atau Monopoly Theory of Profit. Perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan pada persaingan sempurna. Dengan demikian menghasilkan laba. Oleh karena ada hambatan masuk ke dalam industri, perusahaan ini harus menghasilkan laba bahkan dalam jangka panjang. Kemudian teori laba inovasi Theory of Profit. Ini mempostulatkan bahwa laba ekonomi adalah ganjaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Kemudian ada teori laba manajerial. Teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa bila rata-rata perusahaan cenderung hanya memperoleh hasil normal dari investasi jangka panjang, perusahaan yang lebih efisien dari rata-rata perusahaan tersebut akan memperoleh hasil dan laba ekonomi di atas normal. Namun, sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan komoditas lebih sedikit dan metode produksi tidak efisien. Jadi keuntungan memberikan insentif bagi bagian perusahaan untuk meningkatkan efisiensi atau produksi komoditas lebih sedikit, dan bagi sebagian perusahaan yang lain untuk meningkatkan industri dan masuk ke industri yang lebih menguntungkan lagi. Lalu, oleh karena itu, laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai cerminan perubahan dalam selera konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Dan mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Akan ada teori-teori lain yang akan saya sampaikan dalam video-video selanjutnya. Dan atas empatinya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom bawah.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.